Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, pencipta alam semesta ini, walaupun tidak nampak dengan mata, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat terbesar di surga nanti melihat kepada zatnya yang mulia. Oleh karena itu di dunia tidak akan dilihat dan di akhirat pun yang melihatnya hanya orang-orang yang beruntung yang masuk ke dalam surga saja. Dan nikmat yang cukup banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan turunnya agama, atau Allah berikan kepada kita agama, kita jadi bisa tahu mana yang boleh dan tidak boleh dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan dan apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan ini dipandu sehingga akhirnya Allah pun akan memberikan balasan atas ketaatan-ketaatan kita kepadanya, dan tentu ada hukuman bagi orang yang membangkang. Selain daripada itu ada nikmat makanan, minuman, udara dan segala macam hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat syukur itu dengan mudah sekali untuk diucapkan, yaitu alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Kemudian 10 tahun di kota yang mulia, kota Madinah ini, semuanya penyempurnaan agama, sampai akhirnya agama itu bisa kita rasakan dan jadikan sebagai pedoman hidup kita. Coba buka surah Ar-Rum, surah nomor 30, kita mulai dari ayat 6. Ini sebenarnya panjang bahasan saya ini, ayat 6 sampai ayat 60. Ya. Tapi kita coba aja bismillah. Jadi judul kita, janji Allah itu pasti. Ya. Baik, sambil buka nanti saya coba berikan prolognya dulu tentang bahasan kita. Bapak Ibu sekalian, kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah. Ini benar-benar bukan cuma ucapan lisan, harus ditanamkan dalam hati kita sebagai keimanan. Ya. Jadi nggak perlu khawatir karena kita punya Tuhan. Kalau nikmat sedang melimpah, maka yang memberikan nikmat kepada kita, mata bisa melihat, telinga mendengar, hidung bisa menghirup, lidah dan bibir mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah. Apa sajalah oksigen yang kita hirup, air yang kita konsumsi, semua fasilitas yang ada ini, itu yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang juga bisa menambah dan mempertahankan hanya Allah. Berarti hanya mintanya kepada Allah saja. Kalau kita sedang datang ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah saja. Maka poin ini dasar sekali, pondasi dasar. Bapak Ibu perlu garis bawahi, dakwah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. Dari masa kenabian, ya dari umur 40 tahun sampai 53 tahun. Itu belum ada kewajiban puasa. Puasa Ramadan itu pas perang Badr, tahun 2 Hijriah, baru diwajibkan puasa. Jadi sudah tahun ke-15 dari masa kenabian baru ada perintah puasa Ramadan. Zakat juga di fase Madinah. Haji itu justru terjadi di akhir hidup Nabi. Setelah pembebasan kota Mekah baru ada kewajiban haji bagi umat Islam, karena waktu itu Mekah memang masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi satu-satunya yang diperintahkan kalau dari sisi ibadah di Mekah itu sholat saja. Itu pun sholat. Kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian. Bukan di tahun pertama, tahun kedua langsung diperintahkan sholat, tidak. Di tahun ke-11. Setelah 10 tahun Nabi ya, berdakwah di Mekah, di awal tahun 11 terjadi namanya Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa? Karena waktu itu meninggal 2 orang yang sangat berjasa membela dakwah Nabi SAW. Yang pertama Abu Talib pamannya, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Dan yang kedua Khadijah istrinya beliau yang tercinta. Nanti insya Allah di pameran Wahyu kita akan ceritakan tentang kedudukan Khadijah ini. Karena ada satu ruangan nanti yang memang khusus menjelaskan tentang keutamaan beliau. Nah, dikenal dengan tahun kesedihan. Di situ Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 2 kejadian besar.
Yang pertama masuk Islamnya jin Nusaybin. Nusaybin ini wilayah di Irak. Ya. Pada saat orang-orang Quraisy Mekah menolak dakwah Nabi SAW, penduduk kota Taif menolak dakwah Nabi SAW, maka Allah datangkan golongan jin yang masuk Islam. Golongan jin yang masuk Islam dikenal dengan jin Nusaybin. Nah ini loh, kalau manusia nolak dakwahmu hai Muhammad, sesungguhnya aku datangkan jin yang beriman. Nah seperti itu. Yang kedua kejadian Isra dan Mi'raj. Itu terjadi di tahun 11 masa kenabian. Di situlah ada perintah sholat. Itu pun awal diperintahkan sholat, semua sholat yang 5 waktu itu 2-2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Kapan dia berubah jumlah di kota Madinah? Subuh tetap, duhur ditambah 2, asar tambah 2, isya tambah 2, maghrib tambah 1. Itu di kota Madinah perubahannya. Jadi pertanyaannya, apa yang Nabi Muhammad SAW dakwakan di Mekah nih? Belum ada sholat, sholat bahkan di akhir-akhir gitu kan. Belum ada zakat, belum ada puasa yang sering kita dengar ibadah. Itu adalah penanaman akidah atau tauhid. Ya, selalu Nabi SAW ingatkan tentang masalah tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Patung-patung ini kalian yang ukir, kalian yang bentuk matanya, bentuk mulutnya, bentuk kakinya, tangannya, kemudian kalian berikan nama. Setelah itu kalian anggap Tuhan. Yang uniknya kalau rusak Tuhannya diperbaiki. Yang perbaikin dia. Gitu kan? Maka diingatkan, ini namanya tauhid. Tak boleh bergantung kepada selain sang pencipta Allah. Kita ini enaknya umat Islam sudah dimanjakan teman-teman sekalian. Begitu lahir, mulai bisa ngomong, orang tua kita sudah ingatkan. Tuhan kita Allah. Ya. Minta kepada Allah nak. Apalagi kalau orang tuanya Masya Allah faham agama. Dimasukkan ke sekolah agama. Kita mulai belajar Al-Quran. Ini adalah kitabullah. Kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Ini utusan Allah. Misalnya kan. Itu kita punya panduan. Orang-orang yang tidak punya panduan mereka bingung. Ada yang sembah dewa. Ada yang sembah bintang. Ada yang sembah pohon. Ada yang di India ada yang sembah sapi. Dan sampai sekarang mereka itu tidak makan sapi karena mereka anggap Tuhannya. Coba. Karena mereka potensi tahu ada Tuhan, iya, tapi tidak terpandu. Kita sudah punya panduan. Ya, kita sudah punya dan itu kalimat asas pondasi dasar tauhid. Bahkan kata Nabi SAW, ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu dan yakini dengan hatimu la ilaha illallah, Tuhanku Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian istiqomahlah, artinya berpegang teguh pada perintahnya, nikmati yang dihalalkan, tinggalkan yang dilarang, maka kamu akan bahagia. Maka di situ puncaknya. Ini pondasi dasarnya. Dan memang agama kita ini pondasinya keyakinan. Keyakinan. Ya. Kalau ada yang bilang begini, Ustaz, Allah kan gaib, kita nggak bisa lihat. Bagaimana caranya kita meyakini secara rasional? Kita perlu paham. Tidak semua yang tidak nampak dengan mata itu tidak ada. Terbukti misalnya, bukankah kita rasakan rasa lapar, haus, kenyang, suka, benci, ngantuk, ya kan, sakit, rasa nggak? Tapi kita lihat nggak wujudnya? Hah? Mana jemaah Uhud ini masih hidup nggak? Pernah lihat nggak sakit itu bagaimana wujudnya? Lapar, kenyang, nggak pernah kan? Berarti ada hal-hal yang gaib tapi kita rasakan, kan gitu. Ini cara mengimani secara akal hal-hal yang gaib. Kalau emang ada di alam kita yang gaib, karena ada Allah yang gaib tidak nampak, tapi kita mengimaninya, gitu kan? Begitu juga malaikat tidak nampak, tapi kita mengimani kepada bahkan rukun iman kita. Ada syaitan yang menyesatkan manusia tidak nampak, tapi semua itu ada fakta kalau itu ada. Contoh misalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya mana buktinya Allah, baik dari mana alam semesta ini? Ada satu fakta, contoh yang bisa jadi fakta. Saya sering sampaikan di pengajian tentang masalah tauhid. Ini dasar sekali. Banyak manusia Bapak Ibu sekalian sangat bangga, bahkan kagum ya, kagum kalau kita bahasakan dengan seorang pelukis. Di mana pelukis itu, dia misalnya contoh, dia sama seorang pelukis pergi ke pinggir pantai. Kemudian pantai itu kebetulan di siang hari, lagi teriknya matahari, terang sekali. Terlihat jernih laut tersebut, mungkin ada ikan terlihat, ada udara yang berhembus, mungkin di situ ada burung yang terbang, ada matahari yang terasa teriknya, kemudian ada awan, ada pohon kelapa misalnya yang sedang berbuah. Lalu si pelukis ini berada di sebelah orang ini, bawa papan lukisnya 1 kali 1 meter, lalu dia lukis persis seperti apa yang dilihat oleh orang ini dan si pelukis tadi. Kira-kira apa kata orang ini?
Bagus banget. Bahkan lukisan yang mirip dengan aslinya itu mahal kan? Ya, bisa puluhan miliar bahkan sekian banyak harganya gitu. Ini unik ini. Mereka kagum-kagum dengan pelukis yang sebenarnya pelukis itu hanya sekedar menciplak apa yang ada di depannya. Dan uniknya lukisan ini hanya bisa dilihat saja. Sekarang lukisan itu yang dia sudah lukis ditaruh di ruang tamu misalnya. Kita cuma bisa bilang, oh ini pelukis pernah lukis tahun sekian di sini ya. Nggak bisa dirasakan apa-apa, cuma nampak. Tapi kalau ciptaan Allah ini, rasakan udaranya, dirasakan terik panasnya, dirasakan sejuk airnya, didengar kicauan burungnya, bisa dinikmati kelapa itu. Dan terus ada. Gimana manusia bisa mendustakan kalau ada pencipta ini? Bangunan ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira masuk akal enggak? Kalau tidak ada arsitek yang gambar, tidak ada tukang-tukang dan buruh yang bekerja untuk membangunnya. Kalau pasti saya yakin 100% jawaban kita tidak mungkin. Kan gitu. Masa tiba-tiba ada hotel ini? Kan nggak mungkin. Listrik ini kalau tidak ada yang mengatur instalasinya kira-kira tiba-tiba ada? Kan nggak mungkin. Nah, bagaimana bisa ini kita bilang tidak masuk akal? Tapi alam semesta ini pergantian siang malam, pagi terbit matahari, malam terbenam matahari, pergantian musim, musim hujan, musim panas, musim dingin. Ini semua tidak ada yang pencipta yang mengatur? Gimana caranya? Coba tanggap secara akal sehat, kan tidak mungkin. Dan ada ribuan argumentasi seperti ini untuk membantah orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Kan gitu. Lalu dia dari mana sekarang? Kalau dia dari ibunya dari mana? Ibunya dari mana? Siapa yang awal nih? Mana yang awal buktikan, suruh buktikan dia. Dia nggak akan bisa buktikan. Kalau kita seorang beriman, oh Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, lalu Allah ciptakan dari tulang rusuknya istrinya Hawa, kemudian berkembang biaklah manusia. Diutuslah utusan-utusan Allah untuk menyampaikan sampai nanti mereka berbakti akan dapat balasan pahala dan surga. Kemudian orang bangkang akan dekat kena hukuman dan masuk neraka. Dan surga yang dijanjikan puncak nanti di akhirat itu sudah terinci semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat playlist YouTube kami, saran saya nanti kalau ada kesempatan bisa nonton di Khalid Basalam Official, diklik logonya nanti akan keluar banyak pilihan, ada playlist. Diklik playlist itu ada lebih dari 35 kitab kami bedah. Tujuan saya agar orang-orang kita, secara khusus orang Indonesia itu bisa kuliah sebenarnya, privat dengan kami, tapi tidak perlu ada ijazah, tidak perlu ada ujiannya, gitu kan? Tinggal beli bukunya, modalnya beli buku aja. Kemudian nanti tinggal dipelajari, setiap hari Senin belajar akidah, hari Selasa belajar hadis, hari Rabu belajar fikih. Misalnya tinggal pilih dari 35 kitab itu. Salah satu buku yang kami bedah adalah Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Seingat saya itu 63 pasal, 63 bab. 30 bab tentang surga, 33 bab tentang neraka. Itu kalau teman-teman ikutin, satu babnya saja bisa 1 jam. Tentang pintu surga, tentang bau wanginya surga, tentang dayang-dayangnya, tentang pakaiannya, tentang pohonnya, istanahnya, tanahnya, segala macam, gitu kan? Itu terinci seperti kita sedang melihatnya. Saya mau saat menyampaikan materi itu dan saya sendiri juga jemaah itu kita merasakan seperti kita berada melihat depan mata disampaikan. Begitu juga dengan neraka, siksa yang paling rendah sampai siksa yang paling berat dirincikan semua. Minumannya ahli neraka, makanan mereka, seperti apa jeritan mereka, seperti apa penyesalan mereka, semuanya dipaparkan panjang lebar. Beruntung sekali kita menjadi orang Muslim. Udah Tuhanmu lahir, ini Tuhanmu Allah ya, ini hukumnya syariatnya. Ini yang boleh makanan, makan ayam, makan kambing, makan segala macam. Ini yang nggak boleh ya, babi nggak boleh, bangkai nggak boleh. Selesai. Lahir sudah ada panduan hidup, sudah tahu Tuhan kita siapa, sudah tahu kalau kita lakukan ketaatan, oh sholat, puasa ya, haji dan umroh, kita akan dapat balasan ini. Tinggal ikutin selesai. Dan yang luar biasa, seperti sekarang kita fakta yang tidak bisa terbantahkan, ya kita sekarang ini melaksanakan ibadah. Bukankah kita merasakan kenikmatan teman-teman? Azan kita kejar ke masjid, kita semangat sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kita kejar doa antara azan dan iqamah, coba kita zikir, ada kesempatan sedekah, kita lakukan. Itu kan semua menandakan memang ini pasti ada pemandunya, nggak mungkin. Yang munculkan perasaan itu siapa? Yang mendatangkan semua kita ini siapa? Kan begitu. Ini harus dikuatkan ini. Pondasi tauhid harus kita kuatkan. Jadi kalau pondasi tauhidnya kuat, biar kita sendirian, sedangkan dan kita yakin Allah itu ada bersama kita, clear. Walaupun satu dunia tidak ada yang bersama kita. Apalagi kalau kita mau sempurnakan dengan diikuti sangka baik kita kepada Allah. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, riwayat Bukhari, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka
hambaku, kata Allah. Falyadhunnu bi ma syaa. Dia boleh sangka apa saja yang dia inginkan. Maksudnya kalau dia bersangka baik sama Tuhannya, ya, selama dia tidak melakukan hal yang salah, maka walaupun orang semua tidak cocok sama dia, ini Allah mengatakan benar, ya sudah dia jalankan. Maka Allah akan balik keadaan, manusia akan bisa menerima dia. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau dalam sebuah hadis yang lain, kalau seseorang melakukan satu perbuatan yang membuat Allah murka untuk mencari keridhaan manusia, Allah akan balik keadaan, manusia akan murka sama dia, meninggalkan dia. Jadi bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita titik beratkan sekarang ini tentu bahasan tauhid sangat lebar, panjang lebar babnya, dan ini sudah kami bedah di playlist YouTube tadi. Kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap, ada 4 bab, 4 pasal saya bahas dalam bab akidah. Itu pasal 1 sampai pasal 4 semuanya membahas tentang tauhid ini. Ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang pernah ngajar di Masjid Nabawi selama 40 tahun, dan sekarang beliau sudah meninggal. Nama bukunya Minhajul Muslim. Saya sarankan Bapak Ibu semua beli buku ini. Harganya tidak lebih dari 200.000. Hanya makan siang biasa orang pakai 200.000, gitu kan. Ini beli buku ini taruh di rumah. Ada bab akidah, ada bab adab, ada bab akhlak, ada fikih muamalah, ada fikih ibadah, fikih muamalah. 5 hal yang dibahas dalam buku itu hampir 1.000 lembar. Semua sudah kami bedah di YouTube kecuali bab warisan saja. Artinya 900 lembar lebih sudah dibahas. Bapak Ibu tinggal beli bukunya, ikutin, nonton 1 jam sebelum tidur, bab akidah pasal 1. Itu tentang beriman kepada Allah, sampai bab pasal 4 tuh. Tentang uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah, asma' wa sifat. Bagaimana kita beriman bahwasanya Allah itu memang pencipta, bagaimana kita beriman bahwasanya wajib memang kita tunduk dan beribadah kepada Allah, dan bagaimana kita meyakini Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Itu 4 pasal dibahas. Coba ikutin supaya lebih dalam nanti. Salah satu hal yang harus kita hubungkan, dan ini sangat erat hubungannya dengan masalah bahasan akidah kita ini, adalah janji Allah benar. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Tidak mungkin Allah itu memungkiri janjinya. Sekarang boleh buka surah Ar-Rum tadi, surah nomor 30 di ayat 6-nya. Ya. Saya bacakan. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji yang sebenarnya dari Allah. Allah itu benar kalau berjanji. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Artinya Bapak Ibu beriman, beramal soleh, bahagia, masuk surga. Itu pasti. Nggak ada pemungkiran masalah itu. Ya. Dan orang yang durhaka, durjana, akan sengsara dan akan susah hidupnya. Ini sudah jelas peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tafsir makna tidak mengetahui artinya tidak mau belajar. Enggak mau belajar sehingga tidak tahu. Harusnya dia pelajari tentang siapa itu Tuhannya, ya, bagaimana menanamkan keyakinan dalam hati seperti kita sedang bahas sekarang, dan bagaimana dia terus mengejar apa yang Allah janjikan dengan penuh keyakinan akan diberikan, dan dia menghindari apapun yang Allah ancamkan dengan penuh keyakinan supaya dia bebas darinya. Kalau tidak dia akan kena hukuman. Ya. Kemudian ayat 8-nya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Terjemahannya, mereka orang-orang yang tidak mau belajar tentang Allah itu hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Karena tidak mengenal Allah, jadi urusannya cuma dunia saja. Cuma makanan, minuman, pakaian, ya sudah, pekerjaan, mati, selesai. Sebatas itu saja. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Nikmatnya menjadi orang beriman nih Bapak Ibu sekalian, kita boleh menikmati dunia. Gak ada larangan. Silakan kayak kita sekarang di hotel bintang 5, makan makanan enak, bekerja, kejar prestasi terbaik dunia. Tidak ada larangan. Menjadi orang yang tertinggi jabatannya di kalangan manusia, menjadi orang yang paling harum namanya, orang yang paling melimpah hartanya, orang yang paling banyak titelnya, gak ada masalah. Dalam Islam tidak dilarang. Yang penting 5 huruf, halal. Dan hindari 5 huruf yang lain, haram. Dan perlu digarisbawahi, yang halal ini banyak sekali. Yang haram itu sedikit sekali. Tujuannya hanya sebagai ujian saja. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantungkan tubuh kita ini dengan protein hewani misalnya, maka Allah tidak mengharamkan semua hewan
Tapi Allah halalkan seperti kambing, sapi, ayam, kelinci, rusa, semua hewan air halal. Satu sisi Allah larang sebagian kecil, babi, bangkai misalnya. Hanya sebagai ujian. Ya, hanya sebagai ujian. Kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan, pasti kalau kita awal melamar di perusahaan kan akan disampaikan, kalau kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, kamu dapat ini. Itu kan maksudnya seperti yang dibolehkan ya. Tapi pasti perusahaan akan bilang, dan kalau kamu langgar, maka akan ada ancaman ini. Ini sebenarnya hanya sebagai warning saja, peringatan saja. Bukan ini target utama perusahaan. Target utama perusahaan adalah bagaimana kita menjadi pegawai yang baik dan dapat bonusnya. Kan gitu. Ini cuma peringatan. Nah seperti itu antara halal dan haram itu. Jadi sebenarnya yang halal itu banyak. Begitu juga pada saat Allah larang kita minuman keras. Gak boleh mabuk. Gak boleh memabukkan. Tapi Allah ganti air putih, madu, sirup. Di Indonesia ada jamu. Banyak minuman yang lain. Ada kopi, ada teh. Terus kenapa harus khamr? Nah, ada yang lain kan. Pada saat Allah berikan kita potensi untuk suka dengan lawan jenis. Karena kalau tidak saling suka, tidak ada populasi manusia. Laki-laki harus tuangkan spermanya, perempuan harus terima sperma itu lalu bertemu dengan sel itu, lalu dia mengandung 9 bulan. Ini pengorbanan luar biasa. Kalau Allah tidak buat syahwat, maka pasti orang tidak mau. Tapi Allah hiasi dengan syahwat. Tapi Allah ajarkan caranya. Nikah. Yang tidak boleh zina. Kan gitu. Dua-duanya dalam biologis. Perhatikan bedanya. Kalau yang haram ini, zina, semua orang melakukan zina itu ketakutan. Dimulai dengan ketakutan, khawatir. Sehingga biologisnya nggak maksimal. Masuk hotel takut-takut gitu kan. Biologis juga takut-takut. Ini secara kejiwaan juga berpengaruh pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia nanti sama sel telur yang nanti kantongnya manusia itu. Mengganggu. Pada saat hamil, dua-duanya ketakutan. Ya, keluarga mereka malu, keluarganya malu, anak yang lahir nggak jelas statusnya. Kalau dalam lingkup agama Islam, anak zina ini, anak haram, tidak ada penisbatan nama, nasab, tidak ada warisan antara dia sama ayahnya. Ini berat sekali. Hanya kenapa? Karena pelampiasan yang tidak boleh. Coba kalau yang halal menikah, semua orang menikah bahagia, gembira, sampai ada bahasa kan mereka jadi raja pada saat itu dan jadi ratu ya. Keluarganya semua hormatin, tamu-tamu pada datang ucapkan selamat. Mereka gembira sekali. Dan pada malam pertama mereka masuk ke kamar, orang semua tahu akan terjadi biologis. Tapi nggak ada yang rasa takut, semua dengan gembira. Ya. Maka kualitas sperma yang akan jadi bibit manusia, sel telur juga akan manusia akan jadi bagus. Biologisnya mereka bagus dan dijanjikan pahala yang besar. Kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami, dapat pahala. Jadi sudah enak terus dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dosa enggak? Maka waktu itu Nabi tanya sahabat dan tanda tanya, tapi sahabat sudah enggak jawab lagi karena sudah tahu memang dosa itu kan. Maka kata Nabi begitu juga kalau yang halal. Ya. Maka Allah berikan kita jalan keluarnya. Dan nikah sama zina bedanya hanya kurang dari 5 menit ini. Kalimat akad aja. Wali perempuan bilang saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulan bin Fulan dengan mas kawin ini. Ada 2 saksi, ada walinya perempuan, ada maharnya. Sah. Si laki-laki cuma bilang saya terima nikahnya. Ini kalimat saya terima nikahnya cukup. Kan gitu. Sudah sah, selesai. Lalu kenapa harus zina? Kenapa bukan nikah? Kan gitu. Jadi Allah kasih solusi. Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah ini betul-betul dapat panduan hidup. Semuanya boleh. Tidak ada yang tidak. Ya, jadi yang baik-baik itu boleh semua. Yang haram itu sedikit. Hanya sekedar sebagai ujian. Gitu kan? Seperti itu. Nah selanjutnya ayat 8 sampai beberapa ayat ke depan. Allah subhanahu wa ta'ala sekarang lebih menekankan tentang masalah kenapa kalian tidak beriman kepadaku. Ini loh bukti-buktinya. Nah kita mulai ayat 8. Bukti tentang keberadaan Allah. Allah mengatakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Dari mana kita ini? Maaf, ini orang yang sudah berumah tangga pasti tahu. Udah balik, udah dewasa tahu. Sperma, maaf kalau habis biologis kita nggak membuahi sel telur. Diapakan? Dibuang kan? Iya, maaf kita cebok ya.
Dibuang ya. Padahal itu bibit manusia loh itu. Secara medis kalau diambil sperma itu dilihat itu manusia semua itu. Miliaran jumlahnya. Itulah kita dulu tuh. Terhina sekali. Allah bilang, kau tidak pikir dirimu dari mana? Kamu ini dari mana? Terus tiba-tiba sombong, baru sarjana, baru profesor. Mana Tuhan? Enggak ada, ini terjadi begitu saja semua. Ini orang luar biasa. Allah ajak pertama sekali teguran Allah di sini, mengapa mereka tidak pikirkan tentang kejadian diri mereka? Ya. Apalagi kita waktu kecil, kita bisa apa teman-teman? Lahir, mata masih belum bisa melihat, pendengaran belum sempurna. Semua cuma tahu nangis. Bahasanya cuma nangis. Mau lagi lapar, mau jadi ngantuk, mau lagi sakit, sama saja. Lalu Allah buat kasih sayang di hati ibu kita sama ayah kita, lalu ngurus kita. Sampai disekolahkan, dipandu cara pakaian, cara jalan, segala macam. Ini ilmunya semua Allah turunkan, diberikan kepada manusia tersebut. Sayangnya setelah mulai jadi sarjana membangkang. Ada satu orang pernah pengusaha di Surabaya selepas tablik akbar. Waktu itu beberapa tahun lalu di Masjid Al-Irsyad. Datang kepada saya, dia bilang gini, Ustadz, saya sama teman-teman saya, pengusaha-pengusaha ini, lagi masuk ke satu proyek. Kemudian teman-teman saya dapat, saya nggak dapat. Mereka dapat, saya nggak dapat. Padahal dari sisi ibadah saya lebih baik dari mereka. Bagaimana menenangkan hati saya? Jawaban saya sederhana. Saya cuma bilang, belum rezeki antum. Kalau belum rezeki antum tidak akan sampai kepada antum. Kalau rezeki antum biar antum duduk di rumah akan sampai. Pernah gak kita duduk di rumah tiba-tiba ada yang kirimin makanan? Gak pernah minta. Pernah masuk restoran ketemu teman terus ditraktir, dibayarin? Dikirimin buah, dikirimin baju, banyak sekali. Kalau sudah rezeki sampai. Sederhana. Orang yang beriman kepada Allah selalu punya jawaban dan selalu tenang. Udah sangka baik kepada Allah, ini belum rezeki saya. Saya pernah subhanallah pulang bawa makanan ke rumah. Kemudian saya letakkan untuk kami makan rame-rame gitu. Besok saya mau makan makanan sudah habis dimakan sama anak-anak gitu. Orang tidak paham masalah takdir, masalah iman kepada Allah, marah-marah sama anaknya, masa makanan dihabisin. Oh, kita sudah paham. Oh, sudah rezeki mereka. Enggak akan sampai ke kita. Saya pernah pulang dari Surabaya ke Jakarta waktu itu habis tablik akbar juga. Saya beli makanan kesukaan saya waktu itu. Kemudian saya masuk ke lounge nunggu karena naik bisnis kelas. Kemudian saya letakkan makanan itu di sebelah saya. Saya sibuk nyusun materi, buka laptop sambil nunggu pesawat jadwalnya. Karena sudah ada panggilan, saya buru-buru tutup laptop, saya pergi. Subhanallah makanan itu saya lupa. Saya lupa makanan itu. Dan nanti di Jakarta baru saya ingat. Memang belum rezeki saya. Tidak akan jadi rezeki saya itu. Kata Nabi SAW, dalam sebuah hadis tidak akan wafat satu jiwa, kecuali akan sampai kepadanya rezeki terakhirnya. Kalau antum harus ditakdirkan Allah minum setetes air itu sebelum meninggal, antum akan minum. Akan sampai. Makanya Hasan Basri mengatakan rahimahullah tentang masalah kekuatan tauhid dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwasanya aku selalu senang dan tenang karena 3 hal. Yang pertama sekali beliau sebutkan adalah karena rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Kalau Allah sudah takdirkan akan sampai kepada aku. Jadi tidak ada istilah, oh ini orang ambil peluang saya atau apa. Memang dia yang akan dapat, bukan kita. Di saat itu, masing-masing sudah punya rezeki. Baik, ini karena cukup panjang kita coba ringkaskan. Jadi dikatakan, Allah mengatakan yang ini teguran Allah yang pertama tuh ajak berpikir, mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Semua langit dan bumi ini yang bisa nampak dengan mata kita ataupun tidak nampak. Misalnya kedalaman lautan kita tidak bisa lihat lagi atau terlalu jauh di langit sana ada bintang yang tidak bisa kita lihat. Allah mengatakan Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya untuk mendatangkan keimanan kalian kepada Allah. Siapa yang mengatur semua ini? Dulu di kota Madinah ini subhanallah mudah-mudahan satu waktu mereka akan buat lagi. Di sisi kanan yang kemarin kita sempat ke kebun yang Abu Bakar dibayat, ya, Thaqifah Bani Sa'ad. Dulu di situ dekatnya ada pameran Al-Quran. Di dalamnya itu ada satu layar besar, kita bisa lihat jadi dipasang kamera, diperlihatkan kalau 10 meter dari Masjid Nabawi ada orang lagi duduk baca Quran. 10 meter itu kelihatannya seperti ini loh manusia itu. Ditarik 50 meter sudah nggak kelihatan dia.
Tinggal seperti titik, 100 meter, 1 kilometer, sampai sekian juta kilometer. Ditarik sekian manusia, bukan cuma manusia, buminya pun sudah nggak kelihatan. Sampai secara ilmu kita pernah belajar semua ilmu pengetahuan alam. Bagaimana bumi ini kalau disatukan dengan bintang-bintang ini seperti pasir semuanya. Karena banyaknya kan. Nah itu secara ilmiah pun terbukti seperti itu. Jadi semua ini Allah ciptakan dengan benar. Harus kita tahu ini ada penciptaan, ada yang mengatur semuanya. Ya. Dan dengan waktu tertentu, maksudnya akan datang nanti hari kiamat. Semua ini akan Allah musnahkan, kemudian Allah hidupkan kita di alam akhirat sana. Dan sungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Mereka nggak mau yakin akan ada pertemuan dengan Allah nanti, akan ada hisab. Jadi mereka mau melakukan apa saja tanpa ada agama yang mengawasinya. Ayat 9-nya, ini fakta yang kedua yang Allah ajak kita berfikir tentang keberadaannya. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Nah ini contoh, kalau dari sini ada 4 jam dari kota Madinah namanya Madain Saleh. Ya, saya lihat ada beberapa teman-teman kita yang bermain di media di Indonesia, mereka ke sana terus mereka angkat di medsos mereka ya. Dikenal juga dengan Al-Ula, tapi ini wilayah sebenarnya sarannya para ulama untuk tidak datang secara khusus ke sana kecuali kita kebetulan lewat ya. Tempatnya kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh Allah binasakan. Nah itu ada faktanya. Bagaimana di situ ada lokasi yang sangat besar. Mereka memahat gunung-gunung dan itu peninggalan rumah-rumah mereka. Yang dulu Nabi Saleh punya unta yang mereka minta dikeluarkan dari gunung batu. Ya, kemudian mereka bunuh unta itu. Nah ini Allah binasakan mereka. Nah itu ada faktanya. Di Jordania, ya kalau satu waktu insya Allah ke Palestina, biasanya kita melewati Laut Mati. Nah Laut Mati ini itu diyakini oleh para ahli sejarah tempatnya kaum Lut disiksa. Yang mereka lakukan homoseksual, lalu Allah angkat negeri mereka. Ada 10 perkampungan, itu diangkat oleh Allah lalu dibalik. Karena mereka tidak mau mendengar Nabi Lut alaihissalam. Cukup banyak gitu kan. Fakta-fakta berhubungan dengan masalah. Allah suruh melihat. Kalau kita searching di Google juga peninggalan Raja Namrud di Babilonia. Yang binasa yang sempat mau membakar Nabi Ibrahim di api tapi tidak berhasil. Fir'aun di Mesir. Sampai sekarang kita bisa lihat muminya. Kami pernah buat paket umroh plus Mesir, itu masuk ke museumnya di Kairo, itu sampai ke sebelahnya muminya itu, sampai ada satu jemaah tanya saya, Ustaz ini Fir'aun yang ngaku Tuhan itu. Saya bilang, ya ini nih. Allah selamatkan jasadnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Allah suruh lihat kita itu, lihat ini fakta-faktanya. Ada orang-orang sebelum kalian yang membangkang tentang keberadaan Allah, maka Allah bilang, lihat bagaimana akhir kesudahan mereka. Allah bilang, orang-orang itu bahkan yang telah meninggal sebelum kalian lebih kuat daripada kalian, gitu kan? Dan telah mengelola bumi serta memakmurkannya lebih baik dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mukjizat, kitab-kitab. Maka Allah sekali-kali tidak berbuat zalim kepada mereka, akan tapi mereka lah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Maksudnya orang-orang yang tidak mau beriman sama Allah, akhirnya tidak punya panduan hidup, tidak tahu siapa Tuhannya, tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dari kehidupan ini, maka mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ayat 10-nya, ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk. Diganggu di dunia dan di akhirat. Juga terganggu di dunia dengan hukuman-hukuman dan di akhirat juga akan ada hukuman yang lebih berat. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Ayat 11-nya. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilaihi turja'un. Ketahuilah Allah Tuhan kalian yang menciptakan manusia dari permulaan. Sperma sama sel telur ketemu. Kemudian mulailah menjadi 40 hari dalam hadis dikatakan dalam bentuk sperma, 40 hari lagi dalam bentuk gumpalan darah, 40 hari lagi kemudian dalam bentuk gumpalan daging. Ya, kemudian baru mulailah terbentuk tulang-tulang kita ini.
Allah mengatakan Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya nanti lagi, hari kebangkitan di hari kiamat, kemudian kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Nah, ini butuh keyakinan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagaimana sebagian ulama mengatakan Allah menciptakan Adam dan dimasukkan ke dalam surga awalnya agar semuanya turunannya masuk ke dalam surga. Cuma Allah tugaskan sebagai pemimpin di muka bumi, sayangnya ada sebagian keturunannya yang membangkang, akhirnya mereka akan menuju ke neraka. Kalau mereka ikuti jalur yang benar, panduan agama yang Allah turunkan dari langit, yaitu agama Islam, maka mereka akan selamat. Kemudian ayat 12-nya, wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Dan pada hari terjadi kiamat nanti, orang-orang yang berdosa terdiam dan berputus asa. Saya sarankan ini di ayat 12-nya nanti Bapak Ibu hubungkan dengan surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 115. Ya. Mungkin kita tidak bisa bahas semua sekarang, tapi Bapak Ibu sekalian bisa nanti kembali ke tadi saya bilang surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 115 itu Allah gambarkan bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak beriman pada Allah pada saat mereka meninggal. Pas lihat malaikat maut baru mereka menyesal. Mereka mengatakan qala rabbirji'un, wahai Tuhan kami atau Tuhanku kembalikanlah aku di dunia. Jangan dimatikan dulu. Untuk apa? Bukan untuk makan makanan favorit, kembali meeting miliaran rupiah, bukan. Tapi la'alli amalu salihan fima tarakt. Semoga aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dan terus saja itu ayat 99 sampai ayat 100 nanti ada sampai 115 bisa Bapak Ibu baca tentang penyesalan mereka. Dan terus terjadi penyesalan itu sampai nanti masuk dalam neraka. Di hari kiamat nanti teman-teman ada 3 golongan yang menyesal. Golongan pertama adalah orang yang kafir, munafik, orang musyrik pada Allah SWT ini menyesal karena mereka kekal dalam api neraka. Kemudian dan ini ada buktinya, salah satu faktanya adalah waktu Nabi SAW menang di perang Badar, ya, lokasi Badar cukup jauh dari sini jadi kita tidak ke sana. Tapi kami buat setahun sekali ada umroh sirah nabawi, itu memang mendatangi semua lokasi titik perang dan lebih banyak fokus cerita di situ. Tapi Bapak Ibu bisa ikutin kajian sirah nabawi kami tentang perang Badar. Waktu jenazah 70 orang jenazah orang-orang kafir Quraisy itu, tokoh-tokohnya tadi yang saya sempat singgung di Gunung Uhud ya. Mereka terbunuh, Nabi SAW suruh masukkan jenazah itu ke dalam sebuah sumur. Kecuali jenazahnya Umayyah bin Khalaf. Karena waktu dia terbunuh, badannya membengkak. Dan kalau ditarik bisa copot anggota tubuhnya, maka Nabi SAW suruh timpahin saja dengan batu. Ditutup dengan batu. Umayyah bin Khalaf ini yang menyiksa Bilal di Mekah. Majikannya Bilal ya. Itu terbunuh di perang Badar. Dan yang bunuh di perang Badar adalah Bilal sendiri. Radhiyallahu anhu. Nah waktu jenazah Abu Jahal, jenazah Syaibah, Walid dan yang lainnya itu 69 orang. Kecuali Umayyah bin Khalaf dimasukkan sumur. Lalu Nabi SAW bilang begini. Wahai Fulan bin Fulan, disebutkan namanya satu persatu. Dipanggil satu persatu. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian sudah dapat apa yang Tuhan kalian ancamkan kepada kalian? Tentu jenazah tidak bisa ngomong ya. Terus kata Nabi SAW, ketahuilah aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Umar di sebelah Nabi bilang begini, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai, bagaimana mereka bisa mendengar Anda? Kata Nabi SAW, wahai Umar, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh mereka lebih jelas mendengar suaraku daripada engkau mendengar suaraku sekarang. Tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Nah di saat itu penyesalan datang, tapi tidak ada manfaatnya lagi. Sudah nyesal, kenapa nggak beriman dari awal? Gitu kan? Dan saya sudah jelaskan tadi orang beriman itu enak, bisa apa saja selama halal kan gitu. Kecuali orang beriman teman-teman nggak boleh makan daging, nggak boleh biologis, nggak boleh bekerja, pokoknya terkurung di penjara sampai mati. Itu lain. Ini semuanya bisa dinikmatin. Kenapa nggak jadi orang beriman? Malah terpandu kan gitu. Ini golongan pertama menyesal hari kiamat. Golongan kedua adalah orang-orang ya yang melakukan kemaksiatan. Banyak sekali dosanya tapi tidak sempat taubat. Ini juga nyesal karena mereka akan lewat neraka dulu baru masuk ke dalam surga, ya. Dan ini susah. Jangan bilang kalau orang Islam nanti Ustadz setelah dibersihkan neraka akan masuk surga, enggak apa-apa deh. Ini orang enggak paham. Saya kasih gambarannya begini supaya jangan pikiran begitu ya. Coba ambil korek gas kecil, ya, kemudian bakar jempolnya sendiri, ya.
Hitungan detik aja dia, 10 detik. Panas nggak? Kalau 1 menit, mateng ya. Harus operasi plastik ini. Karena sudah rusak gitu kan. Itu baru ini saja. Di neraka itu semuanya api. Allah gambarkan tentang neraka. Tadi saya bilang kalau lihat buku yang saya bedah Rasulullah cerita surga neraka itu, api itu dari semua penjuru. Jadi di kiri, di kanan, di atas, di bawah semuanya api. Selain itu di sebelah kiri kanan kita semuanya teriak, orang kesakitan, luar biasa. Kulitnya terbakar ya, dan tidak mati. Coba bayangin. Sisa tulang sama sedikit otot tapi tidak mati. Lalu Allah sempurnakan kembali. Nanti bisa lihat surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 56. Tentang masalah bagaimana Allah bilang kalau kulit mereka sudah terbakar kami sempurnakan kembali. Nah penyempurnaan kembali kulit dan ototnya itu sakit prosesnya. Tapi dibuat begitu sakit. Lalu dibakar lagi. Hangus lagi. Diulangi lagi begitu terus. Jadi mereka menyesal luar biasa. Amal soleh dipelajari untuk dipraktekin. Sholat, puasa, haji dan segala macam. Dosa dipelajari untuk ditinggalkan. Dijauhi, bukan dicoba. Jadi nggak usah bilang, babi haram saya mau coba dulu. Nggak usah. Zina saya mau coba dulu. Khamr, nggak usah coba karena itu dilarang. Yang terlarang semua berbahaya, kan begitu. Udah yang baik-baik saja. Karena sudah ada solusinya kan begitu. Nah ini akan ada penyesalan nanti orang-orang banyak dosa tidak taubat. Oleh karena itu selama kita masih punya kesempatan taubat jangan disia-siakan. Yang ketiga ini, adanya penyesalan sebagian orang yang masuk ke dalam surga tetapi masih banyak amal soleh dulu yang dia lalaikan. Sebenarnya kalau dia kerjakan derajatnya lebih tinggi. Tapi sudah nggak bisa diperbaiki. Nah kita perlu renungi golongan yang ketiga ini. Karena kita kan sudah beriman sama Allah Alhamdulillah. Kita juga sudah coba beramal soleh. Buktinya kita keluarin harta, keluarin waktu untuk ibadah begini kan. Jangan sia-siakan peluang ibadah. Selama ada kesempatan lakukan segera. Karena nanti menyesal kalau kita nggak kerjakan. Termasuk yang banyak ditinggalkan orang adalah amal sunnah. Kenapa kamu nggak sholat duha? Kan sunnah. Kenapa kamu nggak puasa Senin Kamis? Kan sunnah. Ini kan sunnah seakan-akan bukan perintah agama. Sunnah juga diperintahkan untuk mengerjakan. Dan sunnah itu nanti akan membantu amal wajib kita di akhirat. Kan begitu kata Nabi SAW kan? Awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat wajib. Kalau dia baik maka akan membantu amal lain. Kalau dia buruk maka akan mengganggu amal lain. Lalu kata Nabi SAW, kalau sholat wajibnya seorang hamba itu kurang, maka Allah perintahkan kepada para malaikat mencari sholat sunnahnya. Kalau ditemukan maka diperintahkan untuk melengkapkan kekurangan sholat wajib di timbangan amal supaya dia lolos. Coba bayangkan tuh, luar biasa. Begitu juga dengan sedekah membantu menyempurnakan zakat, puasa sunnah, puasa Ramadan yang dibantu, umrah begini membantu menyempurnakan haji gitu. Kalau tidak ada yang kurang maka berarti dia menjadi nilai plus. Dan juga orang kalau dekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal-amal sunnah, maka Allah akan mencintainya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal soleh, amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintai, maka aku akan menjadi pendengaran yang digunakan. Aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, mata yang digunakan untuk melihat, tangan digunakan untuk menjamah, kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia meminta kepada aku, kata Allah, aku akan berikan. Ya, jadi memang ini keutamaan orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi jangan sia-siakan itu ya. Ini tentang tafsir surah Ar-Rum ayat 12-nya. Dan pada hari kiamat orang-orang berdosa terdiam dan mereka putus asa. Karena mereka sudah tidak bisa lagi memperbaikinya. Di dunia ini masih bisa. Dan saya bahkan saya pernah buat satu ceramah khusus judulnya Hari Emasmu. Hari ini sekarang yang kita masih hidup ini, ya, hari ini hari apa ini? Hari Kamis. Ya. Hari Kamis ini adalah hari emas kita. Kenapa? Karena hari ini kita masih hidup. Besok Jumat kita tidak tahu hidup atau tidak. Maka ini hari emas. Kalau masih hidup maka segera kerjakan amal soleh yang diwajibkan dan disunnahkan. Dan kalau punya dosa segera taubat. Karena besok kita tidak tahu. Umur kita sebenarnya adalah umur yang sudah lewat. Ya. Kalau misalnya ada di sini umurnya 30 tahun, berarti sudah 30 tahun. Itulah umur dia yang sebenarnya. Ke depan Allahu a'lam masih ada 30 tahun atau tidak. Mungkin cuma sehari, sejam, semua akan meninggal. Bagaimanapun kondisinya tadi saya jelaskan di kuburan para syuhada Uhud. Dan itu pasti akan meninggal, gak bisa tidak. Kemudian ayat 13-nya,
walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a'u wa kanu bi syurakaihim kafirin. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka. Tidak ada yang bisa tolong mereka nanti di hari kiamat. Dari berhala-berhala mereka. Apapun yang mereka sembah, patung, jimat, pohon, keramat. Tidak ada yang bisa memberikan apa-apa kepada mereka. Dan mereka mengingkari berhala-berhala itu. Di hari kiamat mereka memungkiri sendiri berhala-berhala itu. Berapa menit lagi azannya? Coba dicek. 22. Oke. Kita coba 10 menit ya. Supaya ada persiapan untuk maghrib nanti. Ayat 14-nya, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun, dan pada hari kiamat terjadi, di hari itu mereka manusia akan bergolong-golongan. Maksudnya yang beriman dan orang yang kafir. Nah, ayat 15-nya Allah gambarkan golongan itu. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi raudatin yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kayak kita sekarang yakin sama Allah, lalu kita patuhlah, kita umroh, kita sedekah, baca Quran, kita sholat, maka mereka akhirnya nanti di taman surga dalam kondisi gembira. Nanti kita masuk surga teman-teman, insya Allah kita akan ketemu dan kita akan ngobrol. Ingat gak dulu kita umroh tuh 31 Oktober? Nah, itu memang kenang gitu. Orang akan ngobrol. Ahli surga itu dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dikatakan mereka akan ngobrol nanti di surga. Ingat gak dulu kita di pengajian itu? Ingat gak dulu kita waktu indan itu? Mereka saling mengenang. Gitu kan? Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, dia cari temannya dulu yang dia kenal di dunia, yang suka ngajak dia, untuk apa kau beriman, untuk apa kamu sholat. Di surga dia cari, kalian lihat gak teman saya si Fulan? Dicari-cari di surga gak ketemu. Lalu Allah izinkan dia melihat ke neraka, ditemukan temannya di neraka. Pada saat itu dia ngomong, ya, dia mengatakan, hampir saja kau celakakan saya. Kalau dulu saya ikut kamu, kamu bilang apakah kamu termasuk orang yang percaya tentang Allah, tentang surga neraka. Untung saya diselamatkan sama Allah. Jadi luar biasa itu. Ya, Allah sudah berikan bongkaran-bongkarannya, ya, atau bocorannya pada saat sekarang. Ya, orang akan gembira nanti di surga itu. Gembira. Dalam sebuah hadis yang sahih, saya tambahkan satu riwayat di sini. Ya, kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia. Dari lahir sampai meninggal orang miskin sekali. Menderita, makannya pun dibantu oleh orang misalnya. Tapi orang beriman, azan, sholat. Ini di Indonesia banyak ini, antum bisa lihat ya. Saya kadang-kadang kalau pulang pengajian, atau lagi mau menuju ke pengajian, azan saya mampir ke masjid. Yang mampir di masjid tukang bakso, penjual gorengan, yang lewat mobil Alphard Mercy, tidak ada yang mampir sholat. Ya. Ini orang-orang tetap jaga, keluarin dari gerobaknya sarungnya, sholat, Masya Allah, berdoa, lalu jualan lagi. Apa kata Nabi SAW? Didatangkan nanti hari kiamat orang yang paling susah dunia tapi orang beriman. Dicelupkan satu celupan di surga, masuk dikeluarin lagi. Ditanya, kamu pernah menderita enggak selama ini? Pernah enggak kamu rasa kesusahan? Dia bilang, demi Allah enggak pernah. Hilang semua itu dengan satu celupan. Bagaimana orang yang khalidina fiha, kekal selama di dalamnya? Ini luar biasa. Kata Nabi SAW, ini tentang neraka akan datang setelah ini ayatnya ya. Kata Nabi SAW akan didatangkan orang yang paling gembira di dunia. Lahir anak raja, meninggal di kerajaan juga. Dari lahir sudah kaya raya dan semua. Tapi orang kafir. Dan di hari kiamat datangkan dicelupkan satu celupan di neraka. Masuk neraka dikeluarin lagi. Ditanya, kau pernah bahagia enggak selama ini? Pernah enggak kau senang selama ini? Dia bilang, demi Allah enggak pernah. Hilang semua itu. Dan kita sekarang di dunia bisa rasakan itu ya. Kita pernah makan enak dulu. Cuma rasain di saat itu kan. Sekarang kita nggak bisa rasain lagi makanan. Cuma kita, oh pernah saya makan itu enak. Tapi sudah lupa, udah nggak dirasain lagi. Di akhirat tidak seperti itu. Ayat 16-nya, wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil adzabi muhdarun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Qur'an, tidak mau belajar Al-Qur'an, tidak mau memahami maknanya, tidak mau kayak gini. Ini kan tadabbur ya. Kita mempelajari ayat-ayat, tidak mau menerapkan hukum-hukumnya, serta mendustakan menemui hari kiamat. Mana bisa ada surga neraka itu? Mana ada hari hisab? Dia nggak mau, dia pungkiri. Allah mengatakan maka mereka tetap berada dalam siksa neraka nantinya. Ini siksa neraka berat. Jangan coba-coba ya. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, surga sudah ada, neraka sudah ada sebelum manusia diciptakan. Bukan kita semua ini. Nabi Adam sebelum diciptakan ayah kita dan ibu kita Hawa, sudah ada surga dan neraka. Sudah ada dari dulu. Dan sampai hari ini kita bisa merasakan interaksi dengan surga dan neraka.
Karena kata Nabi SAW, jangan kalian menghina ya, demam itu. Ya. Karena dia akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana gugurnya daun-daun pohon. Gitu kan? Dalam riwayat lain beliau mengatakan, sesungguhnya demam itu adalah tiupan panasnya api neraka. Dinginkanlah dengan air. Demam yang kita rasakan, tidak ada manusia yang nggak merasa demam kan? Pasti semua pernah. Nah itu salah satu tiupan api neraka itu. Dan kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang berlindung kepada Allah dari api neraka sehari 7 kali, kecuali neraka akan langsung merespon mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dari aku karena dia memohon berlindung kepadamu agar dijauhkan dari aku. Dan tidak ada seorang hamba yang meminta surga kepada Allah 7 kali dalam sehari, kecuali surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalamku, karena sesungguhnya ya dia telah memohon agar dimasukkan ke dalamku. Dan Nabi SAW pernah melihat jenazah seorang sahabat. Ini kejadiannya di Khaybar. Waktu Nabi SAW setelah perang Khandak tadi yang kita sedikit ceritakan, ada perang Khaybar. Sekitar 175 kilo atau 180 kilo dari sini. Ini kalau di Umrah Sirah Nabawi, kita memang ke lokasi benteng-benteng Yahudi di sana yang direbut oleh kaum muslimin dan menceritakan di lokasi ya. Tapi itu butuh waktu memang. Kita bisa seharian penuh gitu kan dalam perjalanan. Yang jelas, waktu Nabi SAW mengepung benteng Khaybar, ada 9 benteng. Benteng pertama waktu ditaklukkan namanya benteng Naim. Setelah 40 hari Nabi SAW kepung, 40-42 hari. Rupanya ada satu orang Arab Badui, dia saksikan peperangan dari jauh. Dan dia kagum melihat umat Islam. Dan dia karena umat Islam ini para sahabat baca Quran dalam bahasa Arab, dia orang Arab, dia ngerti. Jadi selama 40 hari tiap hari didengarin sama dia. Dia lihat peperangan ini. Dia lihat umat Islam ini saling berbagi, saling berkasih. Peperangan juga kalau ada musuh yang terbunuh mereka tidak ada mutilasi, nggak ada kejahatan mereka. Mereka perang iya. Akhirnya dia datang kepada satu sahabat, dia mengatakan, kalian ini agama apa? Dari mana asal kalian? Ceritakan, kami agama Islam, kami dari kota Madinah dan segala macam. Setelah diceritakan panjang lebar tentang Islam, dia tertarik, bilang saya mau masuk agama kalian. Kata sahabat ini, kamu ke depan aja sana. Ada Nabi. Langsung aja masuk Islam di tangannya. Datanglah orang ini. Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang karena benteng pertama Yahudi sudah takluk. Maka kata orang ini, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Pandulah setelah syahadat. Lalu kata Nabi SAW kepada sahabat yang kumpulin harta rampasan perang, kasih juga orang ini. Karena dia masuk Islam pas lagi pembagian harta rampasan perang. Jadi ini keluar sebuah hukum sendiri kalau kita memberikan juga bagian kepada orang yang baru masuk Islam. Subhanallah, pada saat itu orang ini mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam ini karena saya mengejar apa yang sahabat Anda kejar. Sahabat Anda menceritakan, mereka keluar dari Madinah tidak berharap pulang ke rumah mereka lagi. Mereka mau terbunuh di medan perang supaya mereka masuk surga. Saya mau begitu. Lalu dia tunjuk begini, ya Rasulullah, saya berharap dari benteng Yahudi yang akan Anda serang lagi setelah ini. Karena benteng kedua mau diserang oleh Nabi kan. Ada anak panah Yahudi yang keluar, kena di sini. Dia tunjuk dada kirinya, tembus di sini. Lalu saya mati syahid. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur Allah akan kasih. Kalau kau tulus minta itu Allah akan kasih. Subhanallah, gak lama kemudian mulailah berkecamuk perang pengepungan benteng kedua dan sistem orang Yahudi di Khaybar waktu itu, mereka takut bertemu dengan umat Islam, mereka cuma lempar anak panah dari dalam benteng. Yang pertama kena anak panah orang yang baru masuk Islam ini. Dan anak panahnya kena di titik yang dia tunjuk tadi. Betul kena situ, tembus itu dan mati orang ini. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, apakah orang ini tadi yang masuk Islam? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Ya, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Lalu Nabi bilang, ini perkataan yang saya ingin sampaikan. Kata Nabi SAW, ketahuilah, surga itu lebih dekat dengan seseorang di antara kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Tinggal beriman, amal soleh, mati masuk surga. Gitu kan? Dan ketahuilah neraka juga lebih dekat kepada seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dia zina, dia riba, dia membunuh, dia mati masuk neraka. Selesai. Waktunya sebentar. Oleh karena itu teman-teman sekalian harus kita perhatikan baik-baik masalah ini tentunya. Baik, saya mungkin tutup hanya sampai di ayat 19 maaf. Bila Allah SWT mudahkan nanti ada pengajian di Mekah, kita akan lanjutkan. Karena ini cukup panjang sampai ayat 60 ya. Di ayat 17-nya Allah SWT mengatakan, فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Maka bertasbihlah kepada Allah
yang telah menurunkan ayat Al-Quran kepada kalian, memperkenalkan tentang dirinya, dan kalian akhirnya punya panduan hidup. Bertasbih kepada Allah di waktu kalian berada di petang hari, kayak kita sore begini, biasanya kita kenal dengan zikir petang, ya. Dan juga di waktu kalian berada di pagi hari atau subuh. Lalu ayat 18-nya, walahul hamdu fis samawati wa ardi wa asyiyan wa hina tudhirun, dan baginya lah, N-nya besar kata ganti Allah, segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari, dan di waktu kamu berada di waktu duhur. Maksudnya semua di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah. Cuma kita tidak mendengar tasbihnya, ya. Lalu ayat 19 ini yang terakhir kita bahas, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ketahuilah Allah itu, dia-nya besar kata ganti Allah, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur nanti. Lihat telur ya. Kan telur biasa kita tiap hari lihat keluar dari ayam. Ya. Kalau kita pecahin, kita goreng, kita bisa makan kan gitu. Tapi kalau kita biarkan diperam oleh induk ayam, jadi anak ayam enggak? Kan dari sesuatu yang seperti manusia anggap mati, tapi ini bisa hidup gitu kan. Atau mungkin pohon yang sudah mati, tapi tumbuh ada pohon baru dari pohon tersebut kecil misalnya. Nah siapa yang membuat semua itu? Itu kan kuasa Allah SWT. Maka Allah memperkenalkan dirinya. Dia yang mengerjakan atau melakukan semua itu. Ini termasuk tanda-tanda kekuatan kita atau penjelasan tentang masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ayat 20, ayat 21 semua ini adalah kalau Bapak Ibu baca terjemahannya langsung saja ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Ayat 20. Terus disebutkanlah tentang kamu diciptakan dari tanah. Ayat 21 dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Dia menciptakan untukmu istri-istri atau pasanganmu. Itu ayat 21. Ayat 22 dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Dia menciptakan langit dan bumi. Ayat 23-nya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya tidurmu di malam hari. Di ayat 24-nya dan di antara tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan rasa takut. Di ayat 25-nya dan di antara tanda kebesarannya, ya, kekuasaannya dia yang berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya. Artinya ada semua ini, ya. Terus begitu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita di ayat ini, ayat demi ayat sampai nanti ayat 60-nya. Dan insya Allah nanti ke depannya dengan izin Allah SWT, semoga Allah mudahkan kita akan lanjutkan nanti di Mekah ya, dengan izin Allah SWT. Baik, nanti kita akan tutup dengan ayat 60. Kalau misalnya Allah tidak berikan kita izin untuk taklim di Mekah, maka saya sampaikan sekarang pada penutup ayat 60-nya ya. Ini pesan terakhir Allah di surah Ar-Rum ini. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang memperkenalkan dirinya siapa supaya kita beriman kepada dan patuh, Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad dan semua orang-orang beriman. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam ujian, ya. Karena sesungguhnya kata Allah, janji Allah itu benar. Kan judul ceramah kita, janji Allah itu pasti, ya. Ini ada dua ayat tadi, ayat 6-nya Allah jelaskan tentang janjinya benar, pasti, dan ayat 60 juga Allah bilang begitu. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan ketaatan, dalam meninggalkan dosa, dalam ujian-ujian yang ada. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali jangan orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Maksudnya membuat kamu ragu, bimbang, ya. Jadi tetap yakin di atas pondasi ini sampai kita meninggal. Allahu a'lam. Ini bahasanya insya Allah.